Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rida. NIM saya 2041051 dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi B. Sini saya akan menjelaskan apa itu penambangan data menggunakan aplikasi cluster dari mata kuliah penambangan data. Yang pertama, apa itu cluster analisis? Analisis cluster atau cluster analisis adalah analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau observasi yang berbeda ke dalam kelompok atau cluster sehingga kesamaan antar objek dalam kelompok maksimal dan kesamaan antar kelompok minimal. Berikutnya, contoh analisis cluster. Analisis sangat berguna untuk mengelompokkan data-data yang belum terlabel. Beberapa contoh aplikasi cluster analisis adalah yang pertama, segmentasi pasar. Gunanya memahami karakteristik konsumen atau calon konsumen, misal berdasarkan usia dan pengeluaran. Yang kedua, segmentasi gambar. Gunanya untuk aplikasi pengenalan objek. Yang ketiga, social network analysis atau SNA. Gunanya mengelompokkan tweet atau profil berdasarkan opininya terhadap suatu kasus. Yang keempat, taksonomi. Gunanya dalam biologi, analisis cluster adalah alat yang penting untuk klasifikasi organisme. Dan yang terakhir adalah medis. Gunanya untuk mengidentifikasi pasien yang memiliki penyakit dengan penyebab yang sama atau pasien yang harus menerima pengobatan yang sama. Selanjutnya, metode analisis cluster. Analisis cluster terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, analisis non-hierarki atau yang tidak bertingkat, dan analisis cluster hierarki atau yang bertingkat. Yang pertama, hierarki clustering atau analisis bertingkat. Hierarki clustering atau analisis cluster hierarki menggunakan proses klasterisasi bertingkat. Hierarchical clustering merupakan analisis yang lebih dahulu digunakan, misal dalam proses pembagian taksonomi hewan di bidang biologi. Analisis cluster bertingkat dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, divisif atau top-down, dimulai dari karakter yang besar lalu dipisah, dibagi menjadi klaster-klaster yang lebih kecil, contoh taksonomi tumbuhan. Dan yang kedua, agglomeratif atau bottom-up, dimulai dari setiap organisasi observasi dan dikelompokkan melalui penggabungan klaster secara bertahap, sampai didapatkannya suatu klaster yang mencakup semuanya. Dan yang kedua, non-hierarchical clustering atau hierarki cluster yang tidak bertingkat. Analisis cluster non-hierarki melakukan proses pengklasteran secara langsung pada semua observasi yang ada di dataset, sehingga pengklasteran hanya terjadi dalam satu level atau tidak bertingkat. Logika proses hierarchical clustering. Berikut ini merupakan langkah-langkah proses analisis cluster hierarki menggunakan pendekatan agglomeratif. Yang pertama, menentukan perhitungan jarak yang akan digunakan sebagai dasar penggabungan cluster, yaitu penentuan kesamaan atau similarity dan jarak atau distance dapat dibaca pada subbab setelah ini. Yang kedua, mendefinisikan setiap titik data atau observasi menjadi suatu klaster sendiri. Artinya, jumlah klaster awal sama dengan jumlah titik data. Dan yang ketiga, gabungkan dua klaster terdekat atau memiliki kesamaan paling tinggi menjadi satu klaster. Yang keempat, mengulangi langkah 2 secara bertahap hingga menyisakan satu klaster besar yang berisikan seluruh titik data yang ada. Nah, berikut langkah-langkah proses analisis cluster hierarki seperti yang ada pada di gambar. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan analisis cluster. Secara umum, analisis cluster memiliki keunggulan atau kelebihan meliputi pemrosesan yang relatif cepat, algoritma yang sederhana, mudah diterapkan, dan tersedia banyak di software, serta dapat digunakan pada data yang belum memiliki label. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bagi sesuai dengan tipe analisis clusternya. Sedangkan beberapa kelemahannya adalah: 1. Penentuan jumlah cluster. Yang kita harus menentukan jumlah cluster yang tepat. Perbedaan jumlah cluster dapat memberikan hasil yang berbeda. Yang kedua, sensitif terhadap pencilan atau outlier.
Solusi untuk masalah ini adalah dengan menghapus outlier dengan hati-hati dan berbagai pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Melalui artikel ini, kita telah bersama-sama belajar mengenai apa itu analisis cluster, meliputi tujuan, kegunaan, contoh, hingga penjelasan mengenai jenis-jenis metode analisis cluster. Secara singkat, dapat kita simpulkan bahwa analisis cluster dilakukan untuk mendapatkan kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan maksimal dalam kelompok dan perbedaan maksimal antara kelompok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.